A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallahi 'adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang kakak yang baik rahmati Allah, kita hari ini ada di juz 3. Tadi di rakaat pertama dibaca oleh Ustaz Muammar ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Betapa hebatnya Allah tuh, kuatnya ke jangankan tidur mengantuk saja tidak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Itu menunjukkan dia pemilik semuanya, dia owner yang sesungguhnya. Kalau ada orang bilang ini punya saya Ustaz, ini punya saya Ustaz, berarti dia sedang bohong. Dia ngaku-ngaku. Tapi kalau orang hari ini ngomong juga ini semua punya Allah Ustaz, dibilang bohong juga. Masa sih Bapak nih? Jadi dunia hari ini serba tidak jelas. Siapa punya siapa, siapa yang bahagia asli, siapa yang bahagia palsu, tidak nampak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul 'azim. Ini udah pernah kita bahas, dia kayak sandwich gitu. Begitu al-aliyyu al-'azim disandingkan dengan al-hayyu al-qayyum. Begitulah seterusnya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum wala ya'uduhu hifdzuhuma. Terus dia bersanding sampai nanti ketemu di tengah-tengah. Nah, abang kakak yang baik yang rahmati Allah, kemarin saya pernah bahas tentang SPA, semua punya Allah. Tadi baca sirah subuh-subuh tuh tentang sahabat yang diutus oleh Rasulullah untuk dakwah di Yathrib. Sahabat yarhamukallah, sahabat namanya Mus'ab yang diutus oleh Rasul untuk berdakwah di Yathrib, yang kemudian namanya berubah jadi Madinah Al-Munawwarah. Nah, ternyata pola dakwah itu kirim utusan bicara sama orang yang sedikit. Mus'ab itu berbicara sama orang yang sedikit, tapi induk-induk gitu, tembak langsung. Jadi kata Mus'ab, padahal orang-orang tuh datang tuh sudah dalam kondisi mau bunuh Mus'ab. Kata Mus'ab, kalau kau mau dengar, dengarkanlah. Duduk sini, udah bawa tombak, ditancapkan tombaknya. Lalu kata Mus'ab, kau dengarkan apa yang aku sampaikan. Kalau kau suka, ikut. Kalau tidak suka, ya kau tidak perlu ikuti. Nah, menurut para pembesar-pembesar Sa'ad dan lain-lain saat itu ya, itu fair. Akad begini ini fair gitu. Nah, mereka ketakutan. Jadi saat Mus'ab menjelaskan tentang Islam, memberitahu dengan bahasa yang lemah lembut, dengan tutur kata yang benar, sebagian besar orang-orang itu masuk Islam. Nah, teman-teman, SPA yang saya mau sampaikan hari ini adalah semua punya Allah tuh, termasuk hati itu juga milik Allah. Apa? Hati itu milik Allah. Jadi mempengaruhi itu zona terlarang.
Zona kita tuh ikhtiar maksimal, doakan, minta sama Allah supaya Allah bukakan pintu hati orang-orang yang kita sayangi. Merubah demi Allah bukan hak kita. Dan itulah yang membuat kita akhirnya kecewa juga gitu. Nah, SPH yang saya sampaikan hari ini semua punya Allah tuh termasuk hati itu. Buat kawan-kawan yang mungkin sedang jomblo gitu ya, pengen memilih pasangan, itu bilang juga, ya Allah, hati itu milik Engkau. Aku udah ngemis-ngemis sama manusia, udah cukup dah. Terserah Engkau ya Allah, kasih jodoh di waktu yang terbaik. Udah waktunya aku nikah nih ya Allah. Nah, hati milik Allah itu juga membuat kita ringan memaknai. Saya tadi malam juga baca tentang perjuangan Nabi Lut ya, Masya Allah, tabarakallah. Ternyata ujian Nabi Lut itu betul-betul tidak sederhana gitu. Punya anak perempuan-perempuan, punya kaum gayung semua. Paham gayung ya? Lagi bete itu loh, gayung bersambut. Udah ditawarkan anaknya, ini anak-anakku perempuan cantik-cantik soleha, mau enggak? Nabi Lut sampai tanda kutip yang mengorbankan anaknya gitu. Udahlah, yang penting kaumku nih, umatku nih sembuh gitu. Ternyata umatnya Nabi Lut nantang dengan mengatakan, kau kan tahu selera kami kayak gimana. Mungkin dengan melambai-melambai gitulah kali ya, enggak tahu, enggak bisa enggak bayangkan. Apakah mereka tuh kekar-kekar gitu, six pack terus gimana, atau memang gayanya udah sedikit melambai. Dan sekarang mereka bikin konten di gym-gym terang-terangan. Kemarin saya nengok sekilas konten orang-orang ini di di TikTok. Mereka bikin konten, jadi ada satu cowok maco gitu yang tanda kutip ya akan diprospek oleh si gayung satu ini. Dia mulai lari di treadmill gitu, tiba-tiba datang satu lagi cowok lebih maco, lebih keren. Dikira wah ini bakal ini nih, bakal saya mau pilih. Dia di tengah-tengah datang, ini yang asli laki-laki ya, ini yang agak error konslet nih ya kan. Terus datang satu laki-laki ketiga di sebelah sini, itu penampilan awalnya maco. Wah, dia bilang bingung nih mau pilih yang mana, yang sebelah kanan atau sebelah kiri. Begitu yang sebelah kiri yang datang baru nih buka baju, lupa melambai gak sama-sama, sedang memprospek yang ini. Jadi sainganlah mereka berdua. Dan itu konten terang-terangan. Mereka nyampaikan bahwasanya mereka pengen cari pasangan di tempat gym. Jadi Masya Allah, tabarakallah, SPA semua punya Allah, hati pun milik Allah. Apa yang mau saya kasih penekanan di subuh hari ini abang kakak? Coba lihat materi kemarin. Ada judul kita kemarin tuh, pantas begini karena masih begini. Oh, pantas hidup kudu begini. Karena hidup masih begini. Kemarin kita bahas agak dalam dan lebih dalam tentang zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita sudah bahas tentang aqoma yuqimu as-shalah, aqoma yuqimu ni qiyamun, bisa turunan kata-katanya jadi qawwam ya, mustaqim, itu satu-satu sumber kata semua tuh. Aqoma yuqimu itu memang kemarin saya bahas di Senenan, itu melawan keterbatasan, melawan kemalasan. Abang kakak habis subuh gini nih, paling enak tuh tidur. Tapi kita mandi sebelum subuh, melawan keterbatasan kita sendiri. Itulah namanya aqoma yuqimu. Enaknya kalau ketemu perempuan tuh ya tebar miang atau tebar gatal gitu.
Tapi kita punya istri halal, nggak boleh. Qadarullah di rumah lagi berantem dengan yang halal gitu kan, coba-coba lirik-lirik sebentar lah yang haram-haram di luar gitu kan, tapi tak boleh tetap. Itulah ujiannya. Qadarullah suami di rumah yang halal lagi menyebalkan gitu, mulailah nengok-nengok suami orang agak bening-bening dikit lah. Tak boleh tetap. Mulai nak ngayal, oh seandainya lah dia jadi suami aku, seandainya lah dia jadi istri aku, dan dua-duanya haram. Udan lil muttaqin, abang kakak, melawan keterbatasan itu, kita sedang melawan sifat asli kebinatangan dalam diri kita. Ada peluang curang atau memilih untuk jujur, itu kan melawan keterbatasan. Ada kesempatan untuk nyerang tapi memilih untuk memaafkan, itu melawan keterbatasan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dikasih dua sama Allah, satu kebaikan, satu keburukan. Kalimat alladzina yu'minuna bil ghaib juga hubungannya sama promise atau janji Allah. Lihatlah Allah menjanjikan surga, menjanjikan ketenangan. Nah, coba ya. Nih, coba lihat kalimatnya. Ini kalau enggak pakai ghaib, enggak pakai yu'minuna bil ghaib pasti enggak bisa. Surat 16 ayat 97. Coba buka 16:97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Tuh alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini kan menjadi syarat kan. Kalau beramal soleh saja, min dzakarin aw untha, itu semua orang beramal soleh. Semua orang sholat, semua orang zakat. Pokoknya lama-lama Qur'annya penuh lah stabilo semua tuh. Penting semua nanti. Kan sama gitu. Duplikat ini kalau di multi level namanya duplikasi sempurna ya. Tergantung upline pakai apa gitu, sama. Saya juga gitu. Oh iya, penting ayat ini. Dan lama-lama kita sadar, oh semua ayat penting. Tapi tidak apa-apa turunnya satu-satu gitu ayatnya. By case. Ada juga udah kustabilo nih kata dia. Udah. Tapi masih lupa. Nah, coba abang kakak hubungkan kalimat tadi yu'minuna bil ghaib dengan kata-kata wa huwa mu'minun. Kita coret dulu ya di sini ya. Pantas masih begini karena masih begini. Surat 2 ayat 2 tadi ada kata-kata yu'minuna bil ghaib, itu kan pakai fi'il mudhari, present continuous tense, sesuatu yang sedang, akan, dan terus-terusan. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Saya mau kasih ini. Lalu kita lompat lagi ke 16 ayat 97. Kalimatnya apa? Wa huwa. Kalau tadabbur sederhananya, kalimat wa huwa mu'minun ini sama kayak gini. Dengan syarat gitu. Kita lihat kalimatnya ya, coba lihat. Man amila salihan. Kata-kata man itu terbuka untuk siapa? Terbuka untuk siapapun. Amila fi'il madhi. Salihan udah pernah kita bahas. Salih artinya bersih, salih tidak terkontaminasi, salih artinya suci. Tidak boleh ada embel-embel. Aku berbuat begini supaya nanti dapat begini. Pokoknya lakukan, lupakan semaksimal mungkin sebisa kita. Karena zona hasil itu udah kata Allah. Man amila salihan
Siapa yang berbuat kebaikan ikhlas karena Allah, lillahi ta'ala, sumbernya bersih, dilakukan dengan niat yang benar, dengan cara yang benar. Syarat sesuatu disebut amal soleh adalah dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang benar. Itu udah tahu ya, udah paham ya. Min dzakarin aw untha. Dunia ini kan cuma dua kelaminnya. Nah, orang-orang pintar ya tuh bikin kelamin banyak benar. Bahkan yang bilang kelamin cuma dua ditentang kan. Nah, ini mereka lagi pusing nih, udahlah kena riba, ya kan, stres, rumah tangga berantakan, bayi tidak bertumbuh kan, beberapa negara tuh kan kehabisan bayi kan. Karena mereka cuma main seks bebas, habis itu udah, tidak ada cerita hamil-hamil, tidak ada gak perempuan-perempuan mau hamil. Kehabisan manusia, akhirnya mereka berpikir, gimana ganti pakai robot. Berbuat baik benar, niatnya benar juga caranya. Wa huwa mu'minun. Apa sih mu'minun itu? Saya pernah sampaikan dulu sama antum semuanya. Kalimat wa huwa mu'minun itu artinya ini teman-teman, saya nulis ini nih cuma berapa detik. Saya pribadi melatih diri saya untuk yakin sama janji Allah nih 8 tahun lebih. 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 19 lah tuh puncak-puncaknya. Pas udah mau masuk Covid tuh saya udah mulai tanda kutip bosan bawa koper terbang-terbang. Saya bilang harus kayak gini kan. Ini ke jalan hidup ini. Tapi waktu itu pun saya bilang, ya tapi aku yakin nanti zam-zamnya pasti keluar. Karena belum nampak kan, tanda-tandanya itu belum nampak apa ya, kayak gimana. Rupanya dimulai dengan Covid. Tak boleh keluar, tak boleh terbang. Dah saya bilang ini kesempatan aku memutus atau membakar jembatan. Mohon maaf ya Bang Kakak ya. Saat itu berpikirnya sederhana gitu, tausiah sama dengan dapat duit gitu. Berhenti tausiah, berhentilah dapat amplop kan gitu. Saya bilang, bisa enggak aku hidup enggak pakai amplop nih? Gimana caranya? Berhenti. Nah, maksa diri kan untuk Covid itu kan, saya bilang ini kita akan diserang virus, akan diserang sesuatu. Nah, kita harus jaga diri kita. Nah, cara menyembuhkannya adalah da'u mardaukum bisadaqah, sembuhkan penyakitmu dengan sedekah. Ini enggak masuk akal nih, tapi masuk rekening mungkin. 2020 tuh Covid, orang-orang pada nunjang, babak belur. Terus saya bilang, ini kalau kita tidak lakukan sesuatu nih, buka lagi. Oh iya, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Al-Qur'an itu syifa, Al-Qur'an itu penyembuh. Berarti satu pondok ini harus minum obat. Tanda kutip ya, obatnya itu adalah Al-Qur'an. Karena Qur'an itu syifa. Dah, paksa one day one juice. Saya tahu banyak yang tidak mau kan. Tak apa-apa, pokoknya siapa yang mau aja kita coba. Alhamdulillah sehat. Nah, apalah yang membuat kita nih bisa lakukan itu konsisten? Cuma satu modalnya, wa huwa mu'min. Apa sih hadiah dari Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kenapa hidup saya masih begini? Coba aja cek. Sederhana kan? Udah beramal soleh belum? Jangan solehnya indaka gitu. Jangan solehnya itu menurut kamu. Banyak orang hari ini soleh itu menurut dia. Kayaknya aku ini udah soleh lah kayaknya. Bisa gak gitu? Gak bisa. Kita perlu cermin, perlu kaca untuk melihat orang lain. Nah, ada pengusaha tadi malam satu cerita, hebat birrul walidainnya kalau berbakti sama orang tua gak usah ditanya gitu. Mana pilar dakwah kita. Nah nih, berbakti sama orang tua nggak usah tanya, soleh betul dia sama orang tuanya. Infak, oh jangan, asal aja ada flyer muliakan anak yatim, ini ada ini, langsung maju.
Ternyata masalahnya di mana? Sholat tepat waktu STW, tak sholat berjamaah di masjid. Suka nunda sholat gara-gara rapat. Ini ya 4 ini ya udah banyak dah bapak belur. 4 ini dijadikan centang gitu, checklist. Oh udah selesai dah, banyak orang tumbang. Saya ketemu sama kakak-kakak, dan dia baik betul sama orang tuanya, baca Qurannya bagus sekali, STW-nya juga aman. Begitu tanya kak infak cuman, itu dia Ustaz kata dia. Saya tuh pelit memang orangnya kata dia. Bagus. Jadi 6 pilar dakwah ini teman-teman. Yang pilar dakwah yang pertama, kedua, ketiga, keempat itu untuk punya hidup yang thayyibah. Kalau pengen punya hidup yang thayyibah, sudah agak mendingan dibanding yang lain, jaga aja 4 ini. Bangun hubungan baik sama orang tua, minta maaf, minta ridho, kasih hadiah terbaik, doakan beliau, sambung silaturahim dengan beliau, dengan teman-teman sahabat-sahabatnya, ya kan. Lakukan amal soleh atas nama beliau, itu udah saya ajarkan kan. Habis itu baca Quran sama artinya. Nah banyak juga kan, begitu kita cek kualitas baca Qurannya, A, B, C, B bagus, C cukup, A hancur. Ternyata dia termasuk kategori yang hancur baca Quran. Dinasihatin tidak mau. Itu nanti kita bedah di Al-Baqarah 121. Jadi saya nge-review aja ingatan antum. Kata-kata wahuwa mu'minun, abang kakak, itu tidak bisa disebutkan pakai mulut saja. Dia tuh nanti ngelihatnya, kata-kata wahuwa mu'minun tuh dilihat fungsinya, dilihat kontribusinya, dilihat konsistensinya. Beriman tidak bisa cuma 1 hari itu, 2 hari. Kalau kata orang Pontianak panas-panas titik-titik ayam. Apa titik-titiknya tuh? Begitu naik ke level nomor 5, rezeki halal sifat dan zat, wah makin pantaslah Ustaz. Udah dengar cerita saya kemarin kan, yang seorang peternak kambing menutupkan mulutnya dengan botol minuman. Dia bilang supaya kambing saya tidak memakan yang bukan haknya. Di saat orang tuh melepas ya sapinya, kambingnya, terserah sapinya makan di mana-mana aja, mencuri rumput orang. Kalau kemarin kita kencang, Kak Chelsea dengan timnya pusat dakwah mengkampanyekan tentang babi, tentang rum, tentang kuas, tentang ini, ada pro kontra, ada yang ribet banget sih hidupnya gitu. Oke, saya belum bahas yang sifat. Gimana cara dapatkan uangnya? Berapa banyak bisnis-bisnis yang didapat dengan akad-akad yang batil? Dia berpikirnya cuma riba aja. Enggak, harta haram dalam Islam itu bukan cuma riba, ada akad-akad batil. Kita belajar lagi fikih muamalah, makanya Ustaz Aidit kita kasih ruang untuk sharing. Belum lagi hubungan, kan rezeki halal tuh ada 5 pilar halal. Antum catat ya. 1, makanan minuman. Apa yang pertama? 2, obat-obatan. Insulin yang selama ini banyak disuntikkan orang itu dari babi. Orang kencing manis, pankreasnya bermasalah. Pankreas itu fungsinya memproduksi insulin. Dalam dunia modern, tidak mau dia tuh memperbaiki pankreasnya, maka caranya pakai instan, suntikkan insulin supaya orang beli terus kan. Insulin itu ada 2 jenis, ada yang human insulin, ada yang pig insulin, terbuat dari babi. Kita nasihatin, nggak mau dengar. Pak, rumah sehat Anda, saya sudah berobat di tempat sini. Nah itu juga yang bikin orang akhirnya punya jarak sama orang yang sakit tuh. Kalau dia baik, dia doakan cepat sembuh. Kalau dia kesal, doakan cepat mati kan gitu. Kita ini niat mau ngasih tahu, Pak, Bapak berobat dengan cara yang begini, Pak. Tapi enggak, dia bilang. 1, makanan minuman. 2, obat-obatan. 3, kosmetik. Kakak-kakak, coba bayangkan ya, duitnya hasil curi dikocek suami. Itu apa namanya tuh? Pemulung kan namanya itu. Ngambil. Katanya sih bilangnya begitu, kalau jadi cari istri itu cari yang pandai cari duit katanya. Dimanapun suami nyimpan duit pasti ketahuan gitu. Dan
Namanya suami itu kan hanya memberi, tak harap kembali ya. Jangan pernah berharap dia itu balik ya. Tuh terima, tidak ada kasihnya kita tuh. Terima. Gimana? Terima. Tidak ada kasih, tidak ada. Mau nanti marah nih, komplain, ngomel. Ustaz nih perempuan tidak terus yang salah. Sama saya itu kan begitu suami seorang. Dah, duit hasil nemu. Tidak ada akad, tidak ada tanya. Langsung main ambek-ambek aja. Habis itu apa? Habis itu belanja kosmetik. Kosmetiknya tidak jelas halal haramnya. Dan anehnya kosmetik itu dipakai untuk menyenangkan suami orang. Kebayang tidak haramnya berapa level tuh? Hah? Duitnya tidak haram, tidak halal. Kosmetiknya dari Korea, dari Cina yang tidak jelas halal haramnya. Dipakainya untuk bersolek di hadapan suami orang. Mana itu berdandan di TikTok? Berdandan di Instagram? Harusnya kau berdandan sama suamimu. Anda gak usah di kamar, aku gak berdandan. Wow, habis. Jangan lawan mereka. Kau pasti kalah. Pasti kalah. Udah ya. Sifat dan zat. Hari ini kita bahas sedikit. Pantas aku begini karena hidupku masih begini. Dah. Makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik. Yang keempat apa ya, Man? Yang keempat finansial, sumber duit. Dulu saya suka tidak enakan sama pemilik bisnis. Sekarang tak ada urusan dah. Tembak ya langsung. Abang mulai bisnis modalnya dari mana? Pinjam duit bank kan? Langsung tembak gitu. Langsung salah tingkah ya. Ada sih dikit Ustaz, riba dikit lah. Tak ada sih bilang riba dikit tuh. Riba dikit tuh tidak ada. Haram is haram. Tidak ada haram dikit, itu tidak ada. Finansial, sumber keuangan. Saya bilang, abang ini pintar. Saya tengok produknya berkualitas, cara marketingnya bagus, bisnisnya keren, marketnya luas. Ngapalah babak belur bisnis ini? Langsung tembak. Dari mana bang sumber mulainya bang? Langsung dia bilang, itu loh Ustaz. Ini lain saya mau konsultasi. Saya bilang jual bang, jual. Balikkan. Hati-hati tak. Kalau jatuh tuh ndak luka, malunya tuh. Kena tengok se-Indonesia kan. Padahal ndak budak-budak, jadi tengok ya gitu. Kawan-kawan tuh bergetar bantu ke apa. Memang kurang sensitif kan budak-budak. Bukan baru awal bulan ya. ...2014... saya waktu ngomongkan riba ini 2015, orang bilang sama saya gini, sambil dengan kayak body nantang gitu. Ya kalau nggak minjam sama bank ya gimana Ustaz mau mengembangkan bisnis? Emang ada yang mau minjamin saya duit? Emang ada yang mau modalin? Saya bilang bodoh tuh, jangan lari lama-lama gitu. Tapi saya nggak ngomong, diam ya. Oh iya siap bang, saya bilang nggak apa-apa abang lanjut ya. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, saya balik nanya, apa kabar bang? Nah, gitu. Gimana bisnis kita? Mantap. Ada waktu enggak Ustaz bisa konsultasi sebentar? Janganlah enaknya tuh begitu. Menurut antum enaknya diapakan orang gitu tuh? Goreng? Janganlah, sadis benar. Cubit ya. Pakai tang tapi ginjal. Sumber finansial, sumber uang. Masih ingat cerita yang dulu, yang 2 beradik berkelahi? Yang abangnya bilang adik saya kurang ajar Ustaz, ya kan? Adik saya kurang ajar. Ini cerita lama sekali. Adik saya kurang ajar Ustaz, dia jadi lawan saya di pengadilan. Ngapa emangnya? Rumah yang saya tempati Ustaz, rumah yang saya tempati sekarang, itu yang dipermasalahkan oleh adik kandung saya, mau direbut sama mereka. Padahal Ustaz, kata si abangnya, bisnis saya yang modalin, mereka nikah, saya yang kasih modal nikah.
Mereka kuliah, semuanya saya yang sekolahkan. Sekarang mereka jadi lawan saya Ustaz di pengadilan. Kurang ajar dah adik-adik saya. Nah, itu yang saya bilang kemarin, pemimpin jangan bodoh, punya telinga yang harus lebar. Jangan cuma mau dengar dari satu informasi, temukan pembanding. Jadi kalau ada orang datang ke antum, ija'akum fasikun binaba'in fatabayanu, cross check, dia nyebut nama siapa di situ. Misalnya dia nyebut nama si A gitu. Antum di lain kesempatan telepon si A, A, aku mau ketemu sama kau, boleh enggak? Ini hari ini mental tabayun, yang muslim hari ini takut, pengecut, enggak tahu ngapa. Padahal itu perintah Quran, sama kayak perintah sholat. Inja akum fasikun binaba'in fatabayanu, disuruh tabayun. Panggil, tanya, betul ke ente kayak gini? Rekam, kan handphone ada ini, ada aksesorinya. Nanti kita bisa tahu mana hantu belau, mana orang yang benar gitu. Jangan main ambil sebelah ya, langsung dengar langsung percaya. Kau bodoh berarti, tidak bertumbuh. Percuma ikut SMK tiap subuh. Tanya. Itu yang kalau bahasa Pak Sugeng itu kecerdasan dalam mendengar. Apalagi ketidaksukaan terhadap seseorang akhirnya membuat kau lebih cenderung, ini benar nih pasti informasi ini. Aku memang udah tidak suka kak sama dia tuh. Memang pas dah tak suka sama dia, dapat informasi tambahan, makin tambah tak suka, bodoh lah. Goblok berjamaah namanya, apa? Yang kemarin saya ngomong di Senilan itu saya marah. Akhirnya si abang ini terus mendorong si ustadz supaya percaya bahwasanya dia tidak salah. Adiknya lah yang kurang ajar karena merebut rumah yang ditinggal. Dan ceritanya benar semua. Adik saya ustadz yang saya sekolahkan, adik saya ustadz yang saya kasih modal nikah, dan seterusnya. Sekarang mereka jadi lawan saya. Akhirnya ustadznya nanya, benar ceritanya? Benar ustadz. Oke. Nah, apa emangnya kata ustadz? Kapan abang tuh membiayai? Kapan anda bapak membiayai adik-adik itu? Dulu ustadz. Punya bisnis? Punya. Bisnis apa? Bisnis konveksi. Besar bisnisnya? Besar ustaz. Di mana sekarang? Udah habis ustaz. Waktu saya lagi jaya, adik-adik saya diam. Ketika saya lagi bangkrut, mereka nyerang saya semua ustaz. Ini yang saya tuh kesal sekali sama adik-adik saya tuh. Mereka tidak tahu diuntung, datang. Oke. Ustaz ini kan udah ngerti ilmunya, langsung tembak, langsung tanya. Itu bisnis bapak. Oh, ustaz tidak percaya, kata dia kan. Bisnis saya. Mana bisnisnya sekarang? Itu dia sudah bangkrut. Oh, apa yang dipermasalahkan? Rumah. Boleh saya nanya? Kata si ustaz. Boleh. Benar yang dipermasalahkan rumah? Benar. Boleh tak saya tanya lebih detail? Jangan tersinggung ya, kata ustaz. Dulu bapak mulai bisnis konveksi itu modalnya dari mana? Nah, begitu ditanya modalnya dari mana, jadi pengusaha yang tadinya meledak-ledak mengatakan adiknya kurang ajar, adiknya setan, adiknya tidak baik, langsung terdiam. Kok diam? Dia bilang, kalau ingat itu sih saya aku salah. Maksudnya? Iya, saya memulai bisnis konveksi itu dari modal menjual tanah ibu kandung saya. Ibu kandung tahu? Enggak Ustaz. Udah sempat minta maaf? Enggak juga. Kenapa enggak minta maaf? Ibu saya sudah keduluan menikah. Oh, apa kata Ustaznya? Pak, saya kasih bapak amalan apapun, bapak ketemu sama kiai manapun, ke ustadz manapun, ke tuan guru manapun, tidak akan mempan pak, karena yang bapak perjuangkan bukan nilai bapak. Ingat ya tadi materi kita di awal, SPA. Karena nanti saya mau menyampaikan sesuatu yang dimulai dengan benar itu pasti endingnya pasti benar. Tapi kalau sesuatu yang sudah dimulai dengan kebohongan, kedustaan, penipuan, cheating, tricky, itu pasti berakhir dengan kehancuran. Itu udah rumus. Karena semua punya Allah. Kau mau bekelet, kata orang lain. Bekelet itu, what is bekelet? Bekelet is mengelak, belok-belok pakai dalil gitu ya, seolah dipoles dikit. Kebohongan tuh dipoles-poles pakai hadis, dipoles-poles pakai dalil Quran. Kau pandailah bekelet. Habis. Sesuatu yang dimulai dengan kebohongan pasti berakhir dengan kehancuran.
Kata si Ustaz, tidak bisa Pak, Bapak tidak bisa memperjuangkan ini. Percayalah omongan saya. Bapak salto-salto menjungkir balik, tidak bisa, ini bukan punya Bapak. Pantaslah tadi saya bilang semua habis, tersisa tinggal rumah. Jangan-jangan rumah ini sebab utamanya. Dan ternyata benar kan, Bapak ngaku, Pak, mendingan Bapak pergi ke kuburan orang tua, doa di sana sambil minta ampun sama Allah, minta maaf sama adik-beradik. Jadi sama manusia minta maaf, sama Allah minta ampun. Begitu rumusnya orang beriman. Akhirnya dia datanglah kepada adik-adiknya. Singkat cerita, dia pergi ke kuburan, dia minta ampun sama Allah, dia doa untuk orang tuanya, dan dia ketemu sama adiknya. Dek, abang mau ketemu, boleh tak? Ceritalah dia. Begitu dia cerita, abang nih mau minta maaf sama kalian semua. Abang udah melakukan kesalahan yang selama ini abang sembunyikan. Apa bang, kata adik-adik? Abang dulu pernah menjual rumah ibu, tanah ibu tanpa sepengetahuan ibu, lalu abang jadikan modal untuk bisnis. Itulah yang abang pakai untuk buka usaha dan akhirnya membiayai kehidupan kalian semua. Abang tahu abang salah, tapi abang gengsi minta maaf. Nah, singkat cerita, dia bilang lah, maka abang tidak akan melanjutkan lagi sidang ini. Kalau kalian memang mau rumah abang, ambillah rumah itu, dan kasih abang waktu 1 bulan. Abang cuma minta permintaan yang kedua, abang minta waktu 1 bulan untuk cari rumah baru untuk ngontrak. Adiknya dengar begitu, jadi kata abangnya, kasih abang waktu 1 bulan. Adiknya dengar begitu, nah inilah ya fitrah asli manusia, teman-teman. Kalau nengok orang tuh gulung baju, orang tuh kelakuannya makin tengil, kita makin suka dah membantainya tuh. Makin nyaman kan? Oh, tengil orang nih. Ku tantang bukannya nunduk, malah ngangkat kepala. Kecuali aku ke Sulawesi Selatan, ya hati-hati. Orang Pontianak ke Sulawesi Selatan hati-hati, karena di sana sudah makan Kak, sudah Ustaz. Sudahnya tuh kepalanya ke atas. Kalau kita di Pontianak, udah makan belum? Udah. Itu ngajak kelahi artinya. Beda otot. Kalau di Sulawesi ngangkatnya ke atas. Kalau di sini di Pontianak udah bang. Udah Kak, udah. Jauh apalagi. Kalau di Sulawesi sudah makan Ustaz, sudah. Mau kemana Ustaz? Ngajak kelahi gitu. Kalau nggak paham ya kan. Kemana Ustaz? Pulang nih. Pulang Ji. Gitu. Macam-macam tuh imbuhan itu. Ada Ji, ada Jo, ada Mi. Jadi abangnya bilang, abang minta maaf. Habis itu abangnya bilang gini, kasih abang waktu. Nah, adiknya nengok abangnya down gitu, turun. Kemarin kan ngegas nih abangnya. Begitu nengok abangnya turun, dia bilang, Bang, ada lagi yang mau abang sampaikan? Nggak ada, udah itu aja. Bang, kalau kemarin kami melanjutkan itu sampai ke pengadilan, kami pasti menang bang. Karena waktu abang lagi jaya, semua sertifikat, akte, kemudian kwitansi dan lain-lain itu kami beli atas nama kami. Karena abang kan nggak ngecek katanya. Kami pasti menang, dan itu memang hak milik kami. Abang memperjuangkan sesuatu yang bukan hak abang. Dan sebenarnya kata adiknya, tanah itu, kejadian rumah tanah itu abang jual tanpa sepengetahuan ibu, itu kami sudah tahu bang. Tanpa abang cerita pun kami sudah tahu. Cuma abang susah dinasehati. Apa? Abang susah dinasehati. Ini muhasabah juga untuk saya. Saya cerita ini terbayang Ibal, terbayang Mimip gitu. Abang susah dinasehatin.
Makanya kata beliau, kami lawan abang di pengadilan. Tapi ketika abang udah menyerah begini, kami maafkan. Apa? Kami maafkan. Oke. Jadi abangnya bilang, lalu gimana dengan permintaan yang kedua? Abang minta waktu 1 bulan untuk cari rumah baru. Kalian ambillah rumah ini, kata beliau. Nah, kata adiknya, bang, khusus permintaan kedua kami tidak bisa kabulkan. Permintaan kedua kami tidak bisa kabulkan. Kenapa? Kata abangnya, karena kami sudah sepakat, sudah berembuk, rumah ini kami berikan lagi ke abang. Nangis lagi. Dan ini bang, kami sudah patungan adik-beradik untuk ngasih modal tambahan untuk abang. Abang bisa mulai bisnis baru, tapi insya Allah dimulai dengan modal yang terbaik. Nangis. Aku fight, memperjuangkan yang bukan hakku, sampai ke sidang mahkamah, tak ada menang. Begitu aku nyerah tersungkur, dapat semuanya. Dapat modal, dapat rumah, dapat adik, dapat keluarga. Dan kami sudah maafkan abang ketika abang minta maaf. Maka abang kakak, dalam Islam ini sebenarnya rumus paling mudah itu untuk hidup itu minta maaf. Rumus paling mudah. Sama manusia minta maaf. Kalau sama Allah minta ampun, udah. Jadi supaya SPA semua punya Allah tuh jadi dan turun ke bumi gitu, rendahlah. Maka saya pernah bilang dulu SMK tahun berapa gitu, merendahlah sampai tidak ada orang yang bisa merendahkanmu. Mengalahlah, catat lagi itu dia, nanti masukkan di resume. Mengalahlah sampai tidak ada orang yang bisa mengalahkan. Mengalah tuh beda sama kalah, beda jauh. Apa kata Rasulullah waktu ditanya Aisyah, ya Rasulullah, apa yang paling berat dalam episode dakwahmu? Kata Rasulullah, saat aku punya kesempatan membalas dendam, tapi memilih untuk memaafkan. Nah, saya hari ini jadi pengasuh, punya wewenang, punya SKP, punya PP, punya perangkat-perangkat pengasuh. Terus bisa saja memutuskan dengan cepat, memutuskan dengan semaunya saya berdasarkan like or dislike. Tapi saya akan jadi pemimpin yang zalim dan saya akan tanggung nanti di akhirat apa yang sudah saya pimpin itu. Makanya saya bikin perangkat, harus syuro, identifikasi, habis itu kasih rekomendasi, baru kita eksekusi. Apapun yang kita putuskan, diputuskan secara syuro. Di pondok ini keputusan syuro. Apa-apa tuh musyawarah. Kalau benar dapat 2, kalau salah tetap dapat 1. Itu untungnya syuro. Bayangkan kalau saya bikin keputusan tanpa sepengetahuan atau untuk. Nah, tapi kita yang wakil pengasuh mau coba-coba bikin keputusan tanpa sepengetahuan pengasuh boleh juga. Cobalah ngetes ilmu, Pak. Ya dah. Baitul Mal gitu, Mas Jati, kita bikin keputusan yuk. Kiai kan enggak tahu juga, enggak apa-apa. Enggak semua juga harus kiai tahu kok, Pak. Coba gitu. Coba yuk gitu. Bikin struktur seorang, bikin keputusan seorang, nanti ini geser ke sini, ini geser. Bikin seorang gitu, enggak usah konsultasi ke pengasuh, enggak usah. Coba gitu. Bikin konten-konten dakwah, hadiah, mungkin mau coba-coba kan. Aku udah mulai terkenal dah nih. Cobalah bikin konten seorang gitu. Enggak usah lah, ngapain sih harus takdim, harus tahqiq, harus tajadud ke kiai, enggak perlu lah. Kiai juga sibuk kok, paham lah dia. Selama ini masih baik, jangan ya gitu. Coba kita. Kan jarib walahid takun arifan gitu kan, cobalah gitu. Nanti kan begitu jatuh kita tinggal datang rame-rame. Alhamdulillah. Ahlan gitu. Salam ya Ustadz dengan Ustadz Adam dan Ustadz Adia. Tahu enggak siapa yang bilang salam? Dah tahu kan?
Orangnya tahu kan? Hah? Orang yang lagi kesepian. Bilang aja. Terus bohong, supaya tambah sempurna azabnya, apa? Bilang ini keputusan dari kiai gitu loh. Kiai udah setuju kok, gitu. Bayangkanlah saya berdiri di situ. Oke, coba nanti diatur ya, saya bilang. Tunggu sebentar. Berdiri dianggap keputusan, cuman lah. Oke, bisa ngomong sebentar nggak? Gini-gini. Ayo, Bismillah. Coba nanti kita diskusikan sama-sama. Itu udah keputusan belum? Lalu dia bilang sudah ketemu sama kiai bilang oke. Sempurna azabnya. Atau coba itu. Ya, gimana? Supaya sempurna. Jadi tips, kalau selama ini kan tips hidup bahagia nih. Nah, tutorial dapat azab, mau nggak saya kasih tahu? Potong kan Mas Pan ini kan. Auto dapat azab. Pakai video saya ngomong fundraising, duitnya masuk ke kocek antum pribadi. Itu insya Allah cepat azabnya tuh. Benar. Cobalah. Tutorial auto azab, misal gitu. Ya kan? Bikin lagi. Testimoni di bawah. Aku mati udah masuk kuburan dah sekarang, gitu kan? Aku kena bisul. Saya tidak nakut-nakutkan. Tapi teman-teman saya yang saya tengok, tanda kutip ya, ngakal, curang, tidak jujur dari awal, masuk parit semua, cepat atau lambat, tergantung dosis ya. Dan tidak nakut-nakutkan ya teman-teman ya. Kalau antum urusannya itu sama lembaga dakwah, urusannya sama masjid, urusannya sama tempat-tempat yang mudah-mudahan itu suci dan disucikan Allah, itu balasannya jauh lebih ngeri. Nah, sama yang saya pernah ngomong, berurusan sama kekasihnya Allah. Kalau di istilah-istilah orang-orang tuh wali gitu. Di sini banyak wali. Wali murid, wali santri, ada wali masjid kan. Kenapa si wali ini, orang-orang pilihan Allah ini, hamba Allah istimewa ini, tidak pernah memarah atau tidak pernah berkata-kata yang kasar gitu. Tolong azab dia ya Allah. Enggak. Hancurkan bisnisnya. Enggak. Wali, orang-orang soleh, orang-orang taat, ibadur rahman, Abdullah, hamba-hamba Allah pilihan ini, enggak pernah dia dendam gitu. Tapi siapa yang membalas kejahatan orang yang jahat sama dia? Allah. Jadi gini loh siklusnya. Ini teman-teman, ini si A ini bikin kesalahan gitu. Lalu dia melakukan kesalahan kepada si B. Ini disakiti sama dia, dirusaklah hidupnya. B ini tetap positif, tetap baik, tetap soleh, tetap taat. Tidak pernah juga si B terpikir untuk melawan si A atau merusak kehidupan si A. Tidak ada. B ini tipenya bukan begitu. Tahu enggak yang marah siapa? Yang marah yang di sini. Oh, kata Allah, kau ngancurkan hidup hambaku ya? Tunggu kau ya, ku bikin kotak lantai. Habis masuk paret ya. Enggak langsung ke A. A punya anak, namanya A minus, A plus itu. Ini yang dibantai Allah, ini tabrakan, yang ini keguguran, yang ini kehamilan, yang macam-macam. Kau pernah nyakiti si B kan, kata Allah. Tunggu ya, B ini tidak balas. Dan dia tidak pernah berdoa sama aku supaya dibalas. Tidak ada di hatinya si B ini. Makin tak ada benci di hati si B, makin cepat yang ini bekerja. Dan antum, saya tidak nakut-nakutkan. Ini saya siklus, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Orang-orang tulus, orang-orang ikhlas, orang-orang lillahi ta'ala tuh disakiti hatinya, disakiti. Kekasih-kekasih Allah kan. Tapi Nabi kita tuh nyontohkan untuk memaafkan. Maka saya bilang, saya tidak dendam, tidak benci, tidak kesal. Karena itu bukan ranah saya. Tapi jangan lupa, dari sekian banyak Asmaul Husna ada namanya Muntakim. Tahu makna Al-Muntakim? Makna Al-Muntakim, yang maha membalas dendam.
Siapakah yang membalas dendam dan menghancurkan kehidupan Allah? Sebenarnya jawab jujur, apakah si Allah ini sengaja menghancurkan hidup si A? Tidak. Siapa yang mengundang azab itu? Dia sendiri. Itulah 17 ayat 7. Di sini 17 ayat 7. Untuk si B juga ayatnya sama, 17 ayat 7. Tapi yang ini berbuat baik, yang sini berbuat buruk. Inilah penutup kalimat saya hari ini. Dah. Al-muntaqim pakai off. Intaqoma yantaqimu. Al-muntaqim. In ahsantum, kata Allah, ahsantum li anfusikum. Kalau kau berbuat baik, kebaikan itu kembali padamu. Wa in asatum falaha. Kalau kau berbuat buruk, keburukan itu juga kembali kepadamu. 17 ayat 7. Dapat enggak? Dah, itu dulu hari ini. Apa? Itu dulu. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Hati-hati ya Bang Kakak sama orang-orang yang ikhlas. Hati-hati ya Bang Kakak sama orang-orang yang tulus. Hati-hati ya Bang Kakak sama orang-orang yang betul-betul berbuat karena Allah dan untuk Allah. Hidupnya diserahkan untuk Allah. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Al-Baqarah 207. Ada sekelompok manusia yang begini, apa Kakak hati-hati, jangan sakiti hatinya. Kau masuk parit, benar. Jadi kalau ketemu orang sombong tuh enak kita nunjamkan kepalanya, tapi ketemu orang tawaduk diamati kutu gitu. Pasangan halal tadi. Yang kelima, poin kelima apa Ustaz? Pasangan halal. Makanan minuman udah, obat-obatan udah, kosmetik udah, finansial sumber bisnis halal sudah. Yang ketiga, yang kelima adalah pasangan halal. Apa hukumnya perempuan ahli sholat tapi selingkuh padahal dia masih punya suami? Apa hukumnya? Tidak ada haram dikit. Suami tidak taat itu bab 1. Tapi kau sudah punya suami halal masih jajan dengan laki-laki lain, itu haram. Titik, tidak ada diskusi kalau sama saya. Cuman kalau nanya sama saya, ada diskusi tidak? Haram tidak? Haram dikit atau haram banyak? Maka saya pernah bilang kan, ketidaksukaanmu kepada seseorang atau sesuatu tidak boleh membuatmu melakukan kemaksiatan. Sebentar, mana quote-nya? Nih, ketidaksukaan kita kepada sesuatu atau seseorang tidak boleh menjadi alasan untuk kita melakukan kemaksiatan. Istriku setiap diminta jatah tidak mau kasih, udahlah aku onani aja, tidak boleh. Habis aku minta-minta dia tak mau ngasih, udahlah aku selingkuh aja, tak boleh. Habis aku coba-coba cari-cari yang halal tak dapat, udahlah aku curi ya kotak amal. Banyak lagi kotak amal. Biar dapat amal banyak katanya. Amalan baru, ngambil kotak amal supaya banyak amalnya. Ketidaksukaan kita kepada sesuatu atau seseorang tidak boleh menjadikan alasan kita untuk melakukan kemaksiatan. Aku ini memang tidak suka sama orang ini. Pokoknya apapun yang dikerjakan nampak yang salah dikit, makin ku besar-besarkan. Itu like and dislike namanya. Boleh tidak? Tidak boleh. Aku tuh memang tidak suka dah sama dia. Pokoknya apapun yang dikerjakannya betul ya di mata aku. Kalaupun salah ya aku akan haram dikit lah. Tapi begitu musuhnya bikin,
Antum kira ngejaga itu, saya misalnya hari ini ngasuh ya, memimpin, itu memutuskan sesuatu bukan lagi berdasarkan like or dislike. Tidak boleh, haram. Saya dituntut Allah nanti di akhirat. Saya harus memutuskan berdasarkan benar atau salah. Maka saya kasih tahu Mimip, saya kasih tahu Ibal, kasih tahu Heri. Kita adik-adik abang, bahaya kok saya sampai salah memutuskan. Kita pun hati-hati ngasih informasi ke abang. Jangan mentang-mentang punya akses saudara pimpinan kan? Saudara pimpinan judulnya. Nanti dia pakai cerita tadi, abang susah sih dinasihatin kan? Tanyalah sama Wawa, ada abang jual tanah Wawa kan gitu. Nah ini urusan keluarga kita selesaikan di dapur. Masya Allah, tabarakallah. Cerai, buka jilbab. Loh kok gara-gara masalah satu lalu bikin masalah maksiat baru? Tidak boleh. Ya kan? Gara-gara tidak suka sama orang, jadi kita ngegibahin dia terus tiap hari, bahas konten tentang dia terus. Loh kok jadi majelis gibahnya jadi pindah? Kalau yang antum gibahin itu, mohon maaf ya, kalau yang antum gibahin itu cuma bahasanya itu misalnya dosanya ya, bohong misalnya gitu. Dan walaupun bohong itu tidak cuma ya, bohong juga dosa gitu. Itu dosa dia pindah ke kita kan. Bayangkan kalau yang antum sedang gibahin itu ahli zina, maka antum tak pernah berzina, dosa zinanya pindah ke antum. Rugi tak? Ke saya pun sampai sekarang ya bang kakak berusaha gitu, sekuat tenaga gitu, minta ampun sama Allah. Banyak pasti salah saya. Tiap hari ngomong cuman, udah tiap subuh saya ngomong isi SMK nih, masih diminta orang kita tabligh akbar, nggak cukup ke orang nih. Udah, saya udah. Tolong kasih tahu lah, bantu saya bang kakak, bantu saya. Saya udah cukup ngajar subuh ini, udah cukup bagi saya. Lebih tabligh akbar, acara-acara, event-event itu udah banyak ustaz-ustaz yang lebih baik, lebih bagus. Ustaz kapan datang ke kota kami? Gitu. Nggak ada. Saya datang ke kota yang saya memang mau datang tuh dia. Tolong bantu jelaskan ya yang nonton SMK nih. Banyak kok orang-orang lebih baik, lebih soleh, public speaking yang lebih bagus. Anu kalau nonton saya udah cukup tuh di SMK, jam 10 udah cukup. Saya ini sudah MTC, sudah menentukan titik cukup. Good and enough. Dah. Clear? Baca tulisannya, ketidaksukaan kita kepada sesuatu. Nggak nampak ada sih? Baca sama-sama. Ketidaksukaan kita kepada sesuatu atau seseorang tidak boleh menjadi alasan untuk kita melakukan kemaksiatan. Aku tak suka sama dia tuh. Terus kita kumpul bentar yuk. Apa ngomongkan dia loh. Si fulan bikin salah, kau nambah salah juga. Ini saya bikin kalimat ini nih saat waktu itu lagi rame-rame fenomena orang lepas jilbab. Orang balik lagi ke ini gara-gara punya masalah, tidak kuat ngadapin masalah, stres akhirnya. Semoga Allah jaga kita ya. Allah bimbing kita, Allah kasih kita arahan memutuskan sesuatu bukan like or dislike, tapi benar dan salah. Ketika orang itu salah, kita selesaikan, kita kasih tahu, kita tegur, kita kasih SP. Kemarin sudah ngomong sama ini. Kalau salah kita tegur, tidak ada ampun. Tidak akan kita berkompromi terhadap kesalahan. Tapi ketika dia minta maaf, kita maafkan dan kita kasih tugas baru. Putuskan secara syuruh, fair. Jadi tegas beda sama keras. Mulai hari ini antum tidak lagi kita kasih amanah. Kalau bahasanya Bunda tuh dibebas tugaskan. Bebas tugas sama dengan diberhentikan. Tapi bahasanya dipilih yang lebih halus, dibebas tugas. Jazakumullah khair atas segala kebaikan selama ini. Semoga Allah menerima amal solehnya dan mudah-mudahan antum di luar lebih baik daripada di sini. Dan gitu selesai. Ini ada roti bahagia, semoga antum bahagia. Ya kan, ini ada madu, ini ada ada bajaka supaya kena kanker ya. Nah, ini ada air serbat.
Lama loading. Apa? Paham nggak ayat serbat? Itu ayat serbat yang pada umumnya. Kalau ayat serbat versi wakil pengasuh wilayah mana dia tak nampak? Hah? Masih bergoyang ke? Masih bergoyang kawan. Iya kan? Kita kasih dia plus tadi saya bilang ayat serbat 1 botol. Lalu usah kasar kan awak datang kami sambut, awak balik kami doakan plus. Oh ada dia ayat serbat ada. Kira lagi oleng kapten. Jadi air serbatnya beliau ya, air serbat. Apa itu air serbat? Datang ke Pontianak. Ketemu cari yang namanya wakil pengasuh cabang Kuburaya. Insyaallah. Begitu abang kakak, terima kasih. Semoga Allah bimbing kita, ya, tunjukkan kepada kita jalan yang benar, mudahkan urusan kita, berkahi kehidupan kita, lindungi kita dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari hal-hal yang dibenci oleh Allah, jauhkan kita dari hal-hal yang mendatangkan azab Allah, dan mudahkan kita dalam segala urusan yang baik-baik. Mudahkan kita dalam urusan yang baik-baik. Membantu kita, Allah kasih kita hidayah untuk bersegera dalam kebaikan, bersegera dalam ketaatan, bersegera dalam kemaslahatan, bersegera dalam hal-hal yang mendatangkan ridha Allah. Al-Fatihah. Amin. Amin. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Berkah selalu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Berkah selalu Bang Kakak. Terima kasih banyak. Doakan saya, doakan istri saya Bunda doakan anak-anak saya Kak Iya, Farah, Fira, Fayat Fatih. Doakan juga Wawa, mama saya, semoga selalu lindungan dan kasih sayang Allah. Ibu saya di Lampung, doakan semoga kami semuanya sekeluarga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Dan kami juga mendoakan abang kakak semuanya, keluarga besar, anak cucu keturunan semuanya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Berkah selalu abang kakak, terima kasih. Selamat beraktivitas hari ini, semoga Allah muliakan kita dunia akhirat, Allah mudahkan urusan hari ini ya. Berkah selalu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Ustadz Zul yang ngawal antum di sini ya.